Sebelumnya, siapa nama Anda? Apa jenis usaha yang Anda jalankan? Terus berapa lama usaha Anda berdiri? Baiklah, untuk nama saya kenalkan yaitu nama saya Yunianto. Saya berbisnis di bidang usaha layanan fotokopi dan penyediaan alat tulis kantor. Yang mana bisnis saya ini sudah saya jalankan sejak tahun 2019. Maka dalam kurung waktu sampai sekarang itu kurang lebih bisnis saya sudah berjalan selama 16 tahun. Bagaimana Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah Anda tetapkan? Ya, untuk koordinasi yang efektif dalam organisasi tentunya kita mengadakan suatu perencanaan yang matang, ya. Seperti misalnya sekolah, untuk semester ini sih apa sih yang dibutuhkan, apa yang digunakan untuk sekolah untuk di bisnis kami. Jadi kita harus kita rencanakan untuk kedepannya bagaimana teknisnya, bagaimana untuk bagi itu pengadaannya, apa itu nanti pembayarannya sistemnya bagaimana, apakah nanti itu tunai atau non tunai, kan itu kita harus ada perencanaan yang matang. Terus kita harus menyamakan persepsi, ya yang namanya kan kita berbisnis kan tidak bisa kita beda-beda pandangan, jadi kita harus menyamakan persepsi. Terus kita harus juga memahami materi pembicaraan, ya kita siapa yang kita hadapi, ya gitu. Personal apa yang kita hadapi. Terus kita minta feedbacknya. Feedback itu timbal baliknya bagaimana sih layanan kami, apakah memuaskan atau tidak, bagaimana sih apa namanya itu, apa yang harus kita perbaiki. Terus tentunya kita melakukan komunikasi secara informal. Ya, jadi kita informasi informal yang perlu kita bangun sama-sama. Jadi nanti eh, sama-sama kita bisa menjaga kelangsungan bisnis ini. Itu mungkin jawabannya. Bagaimana Anda menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis? Ya, bagaimana kita menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim? Tentunya satu, pastikan bahwa seluruh anggota tim itu memahami visi dan misi kita. Jadi pastikan ya bahwa semua anggota tim itu memahami visi misi. Yang tentunya visi misi itu kan kita tampang di dinding, jadi semua bisa membaca. Terus buat visi dan misi yang selaras dengan dan saling melengkapi. Dan pastikan bahwa misi-misi itu mencerminkan nilai dan budaya tim. Jadi bukan kemauan sendiri, tapi itu mencerminkan budaya tim. Ya, nanti kan kita buat bersama. Dan selaraskan visi dan misi dengan visi misi organisasi. Dan komunikasikan visi misi secara teratur dan konsisten. Jadi tidak hanya sekali kita kasih tahu, kita sosialisasikan, tapi ya kita harus secara teratur mengkomunikasikan itu, ya, secara teratur dan konsisten. Dan gunakan visi misi sebagai titik acuan untuk tindakan dan keputusan tim. Itu visinya apa, misinya apa, itu kan sebagai titik acuan untuk tindakan dan keputusan tim. Tentunya untuk pembuatan atau menciptakan visi misi itu melibatkan tim dan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi misi. Cukup, saya kira. Terus, bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis? Untuk masalah bagaimana menangani konflik, ya tentunya yang dalam usaha itu kan tentunya mesti ada ya. Tidak ada usaha yang berjalan mulus, tentunya mungkin ada sedikit, banyaknya itu konflik. Jadi bagaimana cara kita menanganinya masalah konflik ini, tentunya kita harus berkomunikasi secara terbuka, baik itu secara dengan mitra maupun dengan bawahan atau dengan yang dipekerjakan. Komunikasi secara terbuka. Yang berikutnya itu mediasi. Mediasi itu kita bagaimana mencari jalan terbaik dari beberapa pihak atau kedua pihak yang ada konflik, dan kita juga memfasilitasi kepada mitra yang mengalami atau ada konflik. Terus tentunya yang berikutnya itu melibatkan pihak yang terlibat, jadi tidak
perlu kita harus ragu-ragu, tidak perlu kita harus sembunyi-sembunyi. Jadi siapapun yang berkonflik harus kita libatkan sama-sama, yang diharapkan nanti ada titik temu untuk masalah yang dihadapi. Dan kita akan membangun kerjasama yang baik, baik itu secara mitra. Kebetulan ini banyak mitra kami itu mitra dengan sekolah, karena kami itu banyak dengan ATK itu banyak sekolah maupun kantor-kantor lain. Jadi itulah yang menjadi bagaimana kita menangani konflik. Terus strateginya apa? Ya kalau bisa kita menghindari konflik itu sendiri. Ya kalau bisa kita menghindari itu sendiri. Terus mengakomodasi kita memfasilitasi bagaimana supaya konflik itu bisa diselesaikan strateginya seperti itu. Dan kita kompromi, jadi kita nggak perlu ngotot-ngotot, kita harus menang, kita harus bagaimana. Ya kita cari jalan yang baik, dan sebagai mitra dengan yang lainnya, baik itu kantor maupun sekolah, maka kita harus berkolaborasi atau kita bekerja sama. Jadi tidak ada saling merugikan, bagaimana kita sama-sama saling diuntungkan. Mungkin itu untuk jawabannya. Apa saran Anda untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis? Saran kami untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, yaitu kita awali dengan berdoa. Jadi ketika kita memulai, kita awali dengan berdoa, terus menjaga integritas, kejujuran dalam bekerja, itu yang penting ya. Jadi integritas itu penting. Terus hargailah waktu, ya. Dalam hal ini apa? Kita bekerja dengan disiplin. Salah satu kunci keberhasilan adalah dengan menghargai waktu atau kita disiplin. Ya kalau kita nggak disiplin, ya semuanya ya nggak bakal maju. Terus berkomunikasi dengan baik dan sopan kepada semua orang. Ya kita harus berkomunikasi. Ya, namanya kita kan punya mitra, kita membuat mitra. Kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik, ya orang yang nggak mau kan dengan kita gitu. Terus yang terakhir itu ya kalau diawali dengan berdoa, maka kita akhiri dengan bersyukur atas apa yang menjadi pencapaian yang kita raih. Mungkin itu saran dari kami.